Halo guys, kembali lagi bersama Amarobot. Kali ini Amarobot akan mereview full chapter dari Dragon Ball Super Manga chapter ke-87. Seperti yang sudah kalian tahu, Amarobot sudah menyampaikan dua video spoiler sebelumnya yang isinya menceritakan gambaran umum dari chapter terbaru ini. Oke, langsung saja. Cerita dari chapter ini secara umum terdiri dari bagian di mana Goku, Vegeta, dan Granola yang sudah selesai bertarung melawan Gas, lalu disembuhkan oleh Monaito yang memperoleh peningkatan kekuatan. Namun, ternyata Gas masih bisa bangkit dan menjadi seperti zombie dengan menyerang Monaito hingga menembus tubuh Monaito. Lalu Granola di sini justru menuju ke Monaito, sementara Goku dan Vegeta yang kembali bertarung melawan Gas. Dan kali ini sebenarnya Goku dan Vegeta bertarung dengan kekuatan penuh setelah dia disembuhkan oleh Monaito. Tapi ternyata seperti yang dibilang oleh Goku di sini, kalau Gas sudah tidak peduli dengan tubuhnya lagi karena rela mengorbankan tubuhnya untuk menyerang Goku dan Vegeta. Bahkan Vegeta mengatakan kalau dia tidak sedang melawan makhluk hidup lagi dengan melihat cara Gas bertarung seperti ini. Ya benar, menurut Amarabot di sini Gas sudah sangat seperti zombie karena saking kurusnya dan sudah babak belur mukanya. Sementara di sini, Monaito yang ditembak Gas tadi dalam keadaan sekarat dan Granola tidak rela Monaito mati karena dia tidak bisa menyelamatkannya. Tapi justru Monaito di sini berpesan kalau dia hanya bertugas untuk membesarkan Granola menjadi seorang lelaki sejati dan dia sudah bangga dengan perkembangan Granola sekarang. Sementara itu pertarungan melawan zombie Gas antara Goku dan Vegeta pun juga masih berlangsung. Bahkan dalam keadaan tangan yang sudah patah karena diserang oleh Goku, Gas pun masih bisa bertarung tanpa mempedulikan lukanya. Dapat dilihat juga bahwa tulang dari tangannya sampai terlihat seperti ini. Melihat keadaan Gas seperti ini membuat Vegeta bilang bahwa menjadi orang terkuat di alam semesta bukanlah sebuah kenyamanan, tapi sebuah kutukan. Namun, sekali lagi, dengan keadaan Gas yang seperti ini, ternyata Elec masih saja mengompori Gas untuk terus bertarung dan membunuh para Saiyan itu. Bahkan Elec sempat bilang pada Maki kalau Gas akan segera kehilangan nyawanya. Karena membuat Gas menjadi terkuat di alam semesta, harus mengorbankan sisa hidup Gas dan menjadi sangat pendek. Dan mendengar hal itu, Gas kaget dan tidak menyangka kalau nyawanya akan habis sebentar lagi. Nampaknya Gas kali ini sedih dengan keputusan Elec dan merasa percuma kembali bertarung karena akan mati juga. Makanya dia berhenti untuk memukul Goku dan Vegeta. Sampai akhirnya dia memandangi wajahnya sendiri di pantulan air di sungai. Elec nampaknya tidak senang dengan kelakuan Gas ini karena dia disebut membuang waktu memandangi wajahnya sendiri. Dan sekali lagi, menyuruh menyelesaikan para saya itu sebelum dia datang. Dan tentu saja, dia yang dimaksud Elec ini adalah Frieza. Dan terbukti setelah ucapannya itu, Frieza muncul dan mengagetkan semua orang. Seperti yang Amarobot sampaikan di video spoiler sebelumnya, Gas di sini langsung dibunuh oleh Frieza hingga menyisakan kerangkanya saja. Bahkan, tengkorak Gas langsung diinjak oleh Frieza dan mengagetkan semua orang karena Frieza dengan gampang mengalahkan Gas. Dan guys, ternyata dari cerita full ini, akhirnya kita jadi tahu sebenarnya apa rencana Licci Elec dan kenapa Frieza tiba-tiba muncul di planet Serial. Ternyata setelah Elec membuat Gas jadi yang terkuat, nampaknya dia mengirim pesan kepada Frieza untuk diskusi bisnis di planet Serial. Dan ini adalah jebakan karena ingin membuat Frieza mati menggunakan gas. Jadi tidak heran kalau Frieza tiba-tiba datang ke planet Serial. Tapi ya sekali lagi sama seperti yang Amarobot sampaikan di spoiler sebelumnya, kalau Frieza sebenarnya tahu rencana licik Elec dan akhirnya menghabisi Elec dengan sekali tembakan. Dan ternyata Frieza awalnya tidak sadar kalau ada Vegeta dan Goku di planet ini. Singkat cerita, akhirnya kita tahu dari chapter ini dari mana Frieza selama ini. Kenapa sejak dipanggil Elec baru muncul sekarang? Ternyata benar seperti dugaan Amarobot di video spoiler kemarin, bahwa Frieza ada di dimensi lain yang merupakan sebuah tempat berlatih. Dan disebut tempat berlatihnya tersebut mirip dengan ruang jiwa dan waktu yang ada di bumi.
serta mirip yang ada di planet saat dipakai Goku berlatih bersama Merus. Tapi kita tidak tahu tepatnya di planet manakah Frieza berlatih, sebab dia hanya menyebut kalau selama ini dia berada di sebuah planet yang sudah dia taklukkan dan berlatih selama 10 tahun dalam ruang jiwa dan waktu. Dan dengan hasil latihan 10 tahunnya itu, dia bisa mendapatkan wujud Black-nya yang mampu mengungguli Ultra Ego Vegeta dan Ultra Instinct Goku dengan sekali pukulan. Dan sekali lagi, Frieza tidak ada niat untuk menghabisi Goku maupun Vegeta, karena ia hanya kebetulan melihat mereka. Makanya, Frieza mau pamer kekuatan barunya kepada mereka. Bahkan adegan Frieza tersenyum setelah melihat Goku dan Vegeta terkapar ini, sedikit flashback saat Gogeta memberi ampun kepada Frieza agar segera pergi dari bumi setelah Broly kalah dalam movie-nya yang dahulu. Mungkin di sini gantian Frieza ingin mengejek Goku dan Vegeta karena kali ini mereka yang kalah. Terlepas dari itu, memang Frieza dari zaman Dragon Ball Z digambarkan tidak pernah berlatih dan terlahir dengan kekuatan hebat bawaan dari lahir. Jadi ya kalau mau dimaklumi, nggak mengherankan jika Frieza yang sudah berlatih 10 tahun bisa mendapatkan kekuatan sebesar itu. Mungkin jika Frieza berlatih bukan di ruang jiwa dan waktu, di saat yang sama pasti Vegeta dan Goku masih lebih kuat daripada Frieza. Lalu setelah Frieza pergi bersama Oil dan Maki, yang kini jadi budaknya lagi, terlihat Monaito yang kembali hidup berkat Whis yang tiba-tiba datang ke planet serial. Ternyata kedatangan Whis yang tiba-tiba di planet serial ini memang punya agenda penting guys. Tapi agenda yang tidak ada hubungannya dengan Frieza yang memperoleh kekuatan baru. Jadi Whis datang karena Beerus tidak bisa membuat Yakisoba Cup. Jadi nampaknya Beerus di sini malas buat membaca cara memasak di bungkus mie instannya. Makanya dia minta bantuan pada Goku dan Vegeta. Lalu sebelum Goku dan Vegeta pergi bersama Whis, ternyata Granola sempat diajak Goku untuk berlatih di planet Beerus. Tapi dia menolak, karena harus mengumpulkan Dragon Ball untuk memulihkan kerusakan di planet serial. Dan Monaito berjanji akan menyegel Dragon Ball tersebut setelah digunakan. Kemudian Vegeta memberikan Dragon Radar kepada Granola agar bisa dipakai untuk mencari Dragon Ball, sementara Goku diberikan skuter milik Bardock oleh Monaito. Kemudian di akhir chapter ini, saat Goku bertanya pada Whis apakah Frieza yang dimaksud petarung terkuat di alam semesta, ternyata Whis menjawab kalau menurutnya bukan Frieza petarung terkuat di alam semesta, tapi mungkin di suatu tempat di alam semesta 7, seseorang petarung yang lebih kuat lagi sudah lahir. Nah, jadi sebenarnya sampai cerita Granola ini berakhir, kita tidak pernah tahu siapa yang sampai sekarang menyandang gelar petarung terkuat. Kalau hanya dari yang kita lihat di sini, memang Black Frieza lebih kuat dari Goku dan Vegeta. Tapi mungkin di suatu tempat yang tidak terlihat, seperti kata Whis, ada petarung yang lebih kuat lagi. Menurut kalian kira-kira siapa guys petarung yang dimaksud oleh Whis itu? Oke, sampai di sini akhirnya kita melihat ending dari Granola Arc. Dan Goku serta Vegeta akan kembali berlatih keras untuk menyaingi Black Frieza setelah mereka makan Indomie goreng bersama Beerus. Dan sekali lagi, untuk chapter 88 nanti, kita akan melihat cerita baru dari Dragon Ball Super Manga. Kira-kira ceritanya tentang apa ya guys di chapter 88 nanti? Apakah akan menceritakan Dragon Ball Super Movie yang ada karakter Gohan Beast? Atau akan ada time skip lagi yang langsung menceritakan cerita baru setelah movie terbaru ini? Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas kembali.